teman-teman sekalian, kali ini telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber yang secara sangat representatif dalam membahas tema kita pada sore hari ini. Ada Bapak Denny Simantoan selaku dosen sosiologi agama yang kait Manado, kemudian Bapak Amarto Astaga, budayawan sekaligus imam besar Padepokan Puisi Amarto Astaga, ya Mas, dan Bapak Habib Mutu dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dan saya Nur Fadila selaku moderator yang akan udah jalan, tapi si ininya nih. Nah, sebagai pengantar, sebelum saya mempersilahkan para narasumber untuk berbicara, saya sendiri selalu terkesan dengan pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif yang moderat tentang bagaimana sebuah agama dimaknai di tengah serangan pikiran yang radikal, penyebaran dan munculnya propaganda hingga ujaran kebencian yang sangat menjamur di sosial media, bahkan di sekitar kita, dan tidak sedikit segelintir orang-orang yang alergi dengan perbedaan. Tetapi Buya sebagai salah seorang tokoh Muhammadiyah, pembesar Muhammadiyah, Buya justru jauh dari watak eksklusif dan sektarian. Dan Buya sangat intens mempromosikan tema toleransi, kemanusiaan, pluralisme, dan isu-isu keadilan dalam beragama dan keyakinan. Nah, berdasarkan data terakhir bahwasanya Kota Manado menjadi 5 besar daerah dengan tingkat toleransi yang tinggi, dengan didiami oleh penganut agama Kristen sebagai mayoritas dan sisanya didiami oleh penganut agama lain, bahkan agama lokal tentunya. Nah, tidak hanya keberagaman dari corak agama, tetapi juga suku dan budaya berdiam di sana. Nah, ini menarik juga kita bahas nantinya bagaimana dinamika keberagaman yang ada di Sulawesi Utara sehingga bisa dijadikan sebagai role model daerah toleransi. Nah, dan Buya dengan pemikiran yang egaliter dan humanis tentu memberikan sumbangsi pemikiran dan perubahan dalam cara pandang beragama, kemudian lakunya juga seperti apa beliau, dan tentunya ini bisa berdampak dalam tataran pemikiran dan implementasi bagi tokoh agama, tokoh budaya termasuk kelompok minoritas yang ada di Indonesia. Nah, ini hanya sekedar pengantar, tentunya nanti pemateri akan banyak bercerita tentang tema kita dengan diskusi yang saya pikir cukup panjang saja di konteks, dan teman-teman juga dipersilakan untuk bertanya atau memberikan komentar, bisa di kolom chat atau nanti bisa bertanya langsung ketika waktu sesi tanya jawabnya buka. Nah, untuk informasi juga ada info menarik yang akan diberikan kepada 5 orang peserta, yaitu merchandise 5 buah buku untuk peserta yang beruntung. Nah, jadi teman-teman bisa berkontribusi dengan pesertanya, nanti dia akan menyeleksi siapa yang berhak mendapatkan buku Buya Syafi'i Ma'arif. Nah, tanpa berlama-lama lagi, untuk kesempatan pertama saya ingin mempersilahkan hormat kepada Bapak Denny durasi 15-20 menit. Sudah siap, Pak? Siap. Baik, waktunya Marilah. Terima kasih. Hadir. Ya, Bukannya pengantar dulu ya dari Pak Sofan ya? nggak jadi Mbak Ain, karena Kang Sofan ini jaringannya nggak bagus, jadi nanti di akhir aja katanya. Udah tuh, udah Itu join. join. Sudah join. Oke. Baik, Kang Sofan, silakan. Kang Sofan. Suara saya. Iya. Dengan Pak Sofan. Dengar ya? Dengar Pak Sofan. Saya jadi memberikan seperti Halo. Menggema, Kang. Menggema. Halo, kedengaran nggak suara saya dari sini? Dengar, aman. Lanjut, Kang. Aman.
sudah dipersiapkan ngomong belum tadi? Sudah. Kang, maaf Kang. Agak overlap ini. Ayo. Baik. Assalamualaikum. Baik. Satu. Waalaikumsalam. Ya, saya mohon maaf ini teman-teman, khususnya kepada para narasumber ya. Jadi kebetulan pada sore hari ini kami ada kegiatan di Hotel Tamarin di Jakarta, sehingga ini saya menyempatkan waktu sebentar untuk buka Zoom begitu. Kalau memberikan kata pengantar 5 menit bisalah kira-kira itu ya. Jadi pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, ada Pak Denny Pinontoan gitu ya, kemudian ada Pak Amato Asegaf tadi sudah dibilang, dan narasumber terakhir ada Pak Hafid Ahmad Muto ya, dari Syiah atau dari Ahmadiyah itu Pak Hafid ini? Ahmadiyah, Pak. Oh, Ahmadiyah ya, dari Ahmadiyah, jaringan Ahmadiyah Manado, Indonesia begitu. Baik, terima kasih. Ini satu kegiatan di bulan suci Ramadan yang diinisiasi oleh kawan-kawan di daerah di Manado khususnya ya, karena di Manado itu kan banyak alumni SKK, Sekolah Kebudayaan dan Kemanusiaan Ahmad Syafi'i Ma'arif, kemudian juga ada anak-anak IMM Rohid ya, dan juga alumni Jambore begitu, sehingga rencana kerjasama ini tentu kami sambut dengan baik. Yang salah satu tujuannya itu adalah pertama, bukan hanya sekedar masih ada kegiatan di Bengkulu, kemudian teman-teman di Jawa, di Bogor begitu. Tujuannya sama, yaitu bagaimana merawat pemikiran Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, utamanya di kalangan generasi milenial begitu. Sasaran kami ini Pak Denny itu adalah anak-anak generasi milenial. Karena itu kami mendorong dengan berbagai upaya, kami melakukan ikhtiar dengan kawan-kawan bagaimana supaya kegiatan ini betul-betul berdampak kepada anak-anak muda milenial. Bukan hanya menyasar ruang-ruang kognitif, tetapi bagaimana juga menyasar ruang-ruang afektif begitu. Karena banyak yang bisa kita gali dari sisi kehidupan Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif itu. Bukan hanya pemikiran-pemikirannya yang cernas tentang isu-isu kemanusiaan, keislaman, keindonesiaan, kebangsaan, kebinekaan, tetapi beliau juga adalah pribadi yang kritis, pribadi yang berani menyuarakan kebenaran di saat yang itu pada tiarap begitu. Saya selalu bilang Buya Syafi'i ini bukan sekedar the man of ideas, tapi beliau ini juga the man of ethics, the man of action. Jadi sangat kompleks. Buya Syafi'i itu bukan hanya sekedar seorang guru bangsa, seorang cendekiawan, tetapi juga seorang budayawan. Makanya ini temanya ini menarik. Bagaimana melihat Buya dari perspektif budayawan lokal di Sulawesi Utara, dalam perspektif tokoh agama ya, dan tokoh lintas agama, bagaimana melihat Buya Syafi'i Ma'arif gitu. Saya selalu bilang di antara tokoh-tokoh pembaru di Indonesia, pasca wafatnya Gus Dur, pasca wafatnya Cak Nur, itu satu-satunya kompas moral, satu-satunya cermin moral di Indonesia itu ya Buya Syafi'i Ma'arif. Kita tahu hingga di usia tuanya, sampai beliau wafat di usia 86 menjelang 87 tahun itu, beliau itu tidak pernah absen untuk mengajarkan anak-anak bangsa ini di ruang-ruang kelas keindonesiaan,
ruang-ruang kelas kebangsaan dan ruang-ruang kelas kemanusiaan gitu. Jadi Buya ini sebuah pribadi yang sangat kompleks. Buya itu kaca benggala. Kaca benggala itu bisa kita jadikan sebagai cermin moral gitu untuk anak-anak bangsa ini. Saya kemarin dalam sebuah acara refleksi 3 guru bangsa yang diadakan oleh 3 lembaga, Arifi Institute, Jaringan Gus Durian, dan Nurholis Masjid Society di Jakarta Teater, itu saya mengatakan begini, pasca wafatnya Buya Syafi'i itu tidak ada orang yang berani seperti Buya. Kita masih menunggu apakah muncul anak-anak bangsa ini yang mempunyai jiwa kritis, mempunyai keberanian seperti Buya Syafi'i Ma'arif. Jadi jarang sekali ada satu orang saja seperti Buya Syafi'i. Saya kira arah kiblat bangsa ini tidak gampang melenceng dari tujuan cita-cita awal. Jadi Buya Syafi'i ini betul-betul menjadi teladan, karena itu kegiatan ini juga dimaksudkan bagaimana supaya anak-anak muda yang lahir, yang generasi sekarang ini betul-betul mengenal sosok tokoh-tokoh bangsa, begitu, tokoh-tokoh pendiri bangsa, termasuk tokoh belakangan Buya Syafi'i, kemudian Gus Dur, kemudian Cak Nur, ya kan, mereka bersahabat dengan baik dan mereka mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu bagaimana merawat keindonesiaan, merawat kebinekaan, merawat kemajmukan ini. Dan ini tidak mudah di tengah satu situasi politik di mana para politisi itu tidak mau naik kelas menjadi negarawan. Jadi menurut Buya, para politisi kita ini banyak yang bermental parasit. Nah, mental parasit itu sangat berbahaya sekali karena dia bisa menggerogoti nilai-nilai demokrasi gitu. Jadi demokrasi kita ini menurut Buya Syafi'i tidak pernah ideal. Kita ini sudah mengalami beberapa uji coba demokrasi, mulai dari demokrasi liberal tahun 1945 sampai 1957, kemudian demokrasi terpimpin dari 1959 sampai 1966, dan kemudian terakhir demokrasi Pancasila dari 1966 sampai 1998. Nah, menurut Buya, dari 1998 sampai sekarang, demokrasi kita ini, Mas Denny, itu demokrasi tanpa nama. Itu. Tidak ada nama dalam demokrasi kita sepanjang 20 tahun lebih, ya, sampai masa reformasi ini. Nah, karena itu bagaimana menjadikan demokrasi ini sebagai alat, ya, sebagai alat untuk bisa memperbaiki bangsa ini. Ya. Buya Syafi'i sendiri menyadari bahwa demokrasi itu bukan satu-satunya sistem yang benar, tetapi setidaknya demokrasi dibandingkan dengan sistem-sistem pemerintahan yang lain jauh relatif lebih baik daripada yang lain-lain itu. Buya selalu berkiblat kepada melihat bagaimana perkembangan pemikiran Islam, perkembangan negara di Timur Tengah itu yang dia bilang sudah menjadi rongsokan peradaban karena pemikiran-pemikiran yang sangat konservatif dan sangat fundamentalis, sempit di dalam memandang agama itu sendiri, begitu. Nah, karena itu kembali pada bagaimana kita memantapkan demokrasi itu, ya satu-satunya cara bagaimana politisi itu bisa naik kelas menjadi negarawan, anak-anak muda itu paham mengenai literasi perjalanan bangsa ini, gitu. Seperti itulah kira-kira apa yang dicita-citakan Buya ini. Buya Syafi'i boleh wafat secara fisik, tetapi pikiran-pikiran bernasnya, pikiran-pikiran yang brilian, ketajaman analisisnya, keberanian di dalam menyuarakan kebenaran yang tidak dimiliki oleh siapapun hari ini, itu harus kita gitu. Jadi itu Mbak Dila, ya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Ma'arif, kepada kawan-kawan di Manado, kepada Mbak Dila selaku moderator, dan kepada Mas Denny, Mas Amato, dan Mas Hafid, gitu ya. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh 3 narasumber hebat ini bisa memberikan pencerahan kepada anak-anak muda.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Sofwan atas pengantar dan juga insight-nya. Terima kasih Kang, boleh dilanjutkan lagi. Baik, untuk narasumber pertama, udah siap Pak? Ya, siap Mbak Dila. Ya, terima kasih Pak. Waktu dan tempat saya persilahkan yang hormat. Ya, saya satukan salam kita di negara Indonesia yang banyak ini dengan salam damai saja. Karena takut nanti salah menyebut salam. Baik, terima kasih sudah mengundang dan melibatkan dalam kegiatan yang sangat baik ini. Ma'arif Institute, lalu kemudian teman-teman dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Sulawesi Utara. Saya berapa kali memang diminta oleh teman-teman di Ma'arif Institute pada berapa kegiatan, baik di Jakarta maupun di Manado. Jadi setidaknya sedikit ada pengenalan lah. Baik, saya akan share screen untuk beberapa pokok pikiran yang saya susun, tapi mengingat nanti supaya jaringan tidak bermasalah, saya matikan video saja. Ya, apakah sudah bisa lihat materi yang saya bagikan ini, teman-teman? Bisa, Mas Denny. Mohon Aman, respon. Mas. Oh ya, oke. Baik, saya akan menyampaikan beberapa pokok pikiran dengan judul materi Ahmad Syafi'i Ma'arif, Keislaman, Kebangsaan, dan Kemanusiaan. Dan ini pandangan seorang Kristen Minahasa. Ya, saya harus mengatakan bahwa perjumpaan secara personal dengan Buya Ma'arif itu sudah lupa apakah pernah dalam kegiatan Interview Day di Jogja atau belum pernah, tapi bahwa tokoh kita ini dikenal oleh orang-orang orang banyak, dan sebagaimana Gus Dur, Cak Nur, bagi orang-orang Kristen yang dari segi jumlah minoritas di Indonesia tentu digemari karena pemikiran-pemikiran mereka yang menurut orang-orang Kristen itu membela hak-hak, meskipun sering dan bukan sering tapi memang kebanyakan seperti itu, ide-ide, gagasan-gagasan moral, etik dari tokoh-tokoh kita ini ya belum tentu dapat menjadi bagian dari kehidupan orang-orang Kristen ini, karena konservatisme, fundamentalisme juga banyak kan di Kristen dan agama-agama lain. Baik, tadi Pak Sofwan mengatakan beberapa hal tentang tokoh kita ini, Ahmad Syafi'i Ma'arif, umum dikenal atau lebih akrab dikenal dengan Buya Ma'arif. Meskipun pada satu catatan saya membaca bahwa beliau atau tokoh kita ini tidak mau disebut atau dipanggil Buya, disapa Buya, karena menurut dia itu terlalu agak feodal begitu. Tapi sebagai seorang yang telah menjadi bagian dari diskursus dan teladan bangsa ini, maka tentu kita layaklah untuk menyapa dia sebagai seorang tokoh. Ahmad Syafi'i Ma'arif sebagai guru bangsa. Nah, bagi saya atau dalam pandangan saya itu antara lain terekspresi dalam kehadirannya di publik, dalam pemikiran diskursus di Indonesia, bahwa orang-orang mengenal Ahmad Syafi'i Ma'arif ini atau Buya Ma'arif ini sebagai intelektual Islam, jelas. Dia berlatar belakang akademik studi sejarah, tapi kemudian menempuh pendidikan sampai di Amerika dan tentu sangat akrab dengan dunia akademik, dunia intelektualitas, dan sepertinya dia berminat pada studi Islam dan politik atau Islam dan negara, sehingga disertasinya terkait dengan pergulatan Islam dan negara sejak sidang-sidang BPUPKI kalau tidak salah seperti itu. Lalu Ahmad Syafi'i Ma'arif sebagai guru bangsa dalam hal, dan ini lagi-lagi pandangan saya dan tadi dibenarkan juga oleh Pak Sofwan, sebagai budayawan. Nah, sebagai seorang budayawan dia selalu
menghadirkan ide-ide pemikiran-pemikiran yang sering sekali spontan karena itu ditanya oleh wartawan atau diberitakan media, yang kreatif dan inovatif, dalam pengertian bahwa selalu saja ada ide-ide segar dan kritis dari tokoh kita ini, Ahmad Syafi'i Ma'arif, menyikapi terutama masalah kemajemukan, masalah kekerasan yang memakai simbol-simbol agama, lalu hak-hak hak-hak bagi siapa saja yang menjadi bagian dari negara ini, terutama yang sering diidentifikasi atau mengidentifikasi sebagai minoritas. Lalu kemudian Buya Ma'arif adalah intelektual publik, jelas. Intelektual publik dalam pengertian bahwa ya dia selalu memberi diri untuk menyampaikan sesuatu kepada publik, dan publik selalu menanti-nanti, menunggu-nunggu apa yang dikatakan oleh Buya Ma'arif pada satu soal, misalnya tentang kasus Ahok, gitu kan? Ya, apalagi orang Kristen yang ya secara mengidentifikasi diri bagian dari Ahok itu menunggu-nunggu apa yang akan dikatakan oleh Buya Ma'arif tentang Ahok misalnya, dan banyak hal. Nah, demikianlah sehingga pemikirannya atau pemikiran tokoh kita ini, Buya Ma'arif, juga menjadi bagian dari diskursus publik mengenai agama, kebangsaan, dan kemanusiaan. Saya kira kita semua sepakat mungkin dengan itu ya. Dengan demikian maka saya akan berbicara sedikit dari pandangan seorang Kristen Minahasa. Nah, dari membaca media online terutama, atau juga ada clipping-clipping koran cetak dulu yang kemudian didigitalisasi, saya mendapati, dan ini mungkin ya mudah-mudahan tidak menyederhanakan atau tidak mensimplifikasi besarnya gagasan pemikiran Buya, bahwa tokoh kita ini bergulat dengan pemikiran antara Islam sebagai agama dengan negara. Dan itu antara lain jelas dalam banyak artikel tulisannya dan juga disertasinya yang saya amati seperti itu. Lalu kemudian dari pergulatan pemikiran itu, penafsiran terhadap sejarah, terhadap sejarah sejarah pemikiran juga, lalu kemudian tentang kondisi aktual Islam di dunia ataupun terutama di Indonesia. Kemudian banyak Buya Ma'arif menawarkan dan konsisten dengan pemikirannya itu bahwa Islam adalah sebagai sistem nilai untuk kemanusiaan. Nah, dan dua hal ini berkaitan tentu sangat dipengaruhi atau sangat dekat dengan konteks yang juga kita gumuli bersama-sama. Baik saya sebagai orang Kristen Minahasa, lalu kemudian Ma'arif Institute sepertinya juga seperti itu, lalu teman-teman di mahasiswa Muhammadiyah di Sulawesi Utara, dengan konteks Indonesia yang majemuk, secara historis dan faktual, bahwa kita tidak bisa menghindar dari keadaan situasi Indonesia yang majemuk. Tapi dari kemajemukan ini muncul banyak soal. Bukan kemajemukan itu sebenarnya yang menjadi soal, tapi cara orang memaknai dan menghidupi kemajemukan itu. Sorry, ini salah tulis, sebenarnya majemuk, bukan mejamuk, salah kemajemukan. Jadi menurut saya saya melihat Buya Ma'arif rupanya ada dalam konteks diskursus pemikiran seperti itu. Lalu kemudian ini sebenarnya rangkuman ya, nanti mungkin kita bisa ada tambahan terkait dengan apa yang dia pikirkan, bahwa menurut Buya Ma'arif, Islam sebagai sumber moral untuk kemanusiaan, dan itu tentu bukan hanya dari pemikirannya saja, tapi dari dari teladan hidupnya. Orang-orang, tentu teman-teman kita di Ma'arif itu yang hidup secara dekat dengan dia, paham, dan banyak orang tahu bahwa Buya Ma'arif ini bukan hanya pemikirannya yang brilian, kritis, progresif, kreatif, tapi juga teladan hidupnya. Saya menonton video di YouTube
apa ya, yang berapa bulan setelah Buya Ma'arif meninggal, kemudian di Salihara dilaksanakan semacam diskusi. Di situ ada Gunawan Muhammad, lalu kemudian ada Ade Armando dan lain-lain. Kemudian juga berbicara tentang teladan hidup dari Buya Ma'arif ini yang konsisten dengan hidup bersahaja. Dan saya sebut konsisten karena begitulah kira-kira perjalanan hidupnya ya, yang kalau kita baca biografinya misalnya. Dan dia menghidupi Islam itu secara intelektual, tapi juga secara kultural, bahwa Islam itu harus menjadi sumber moral untuk kemanusiaan. Lalu kemudian esensi moral Islam menurut Buya Ma'arif mesti menjadi nilai dalam negara demokrasi Indonesia. Tidak perlu dibentur-benturkan antara demokrasi dengan keislaman. Paling tidak itu kesimpulan. Saya membaca pandangan, pemikiran Buya Ma'arif dan juga melihat langsung secara visual misalnya di media-media. Islam atau nilai-nilai moral Islam bisa disesuaikan atau bisa kemudian dia menjadi diintegrasikan dengan demokrasi sebagai sebuah paham kebangsaan modern misalnya, sehingga bagi dia tidak perlu ada masalah lah, tidak perlu ada debat, tapi bagaimana kemudian Islam sebagai sebuah sumber moral, etika moral, kemudian memberi pengaruh bagi jalannya demokrasi Indonesia. Lalu soal politik identitas. Pada sebuah memorial lecture kalau tidak salah untuk Nurkolis Majid, di situ Buya Ma'arif menyampaikan orasi dengan judul, ada juga judul politik identitas. Dari penjelasannya itu saya mendapati meskipun tidak disebut langsung bahwa sepertinya Buya Ma'arif ini mau mengajak kita untuk berpikir tentang apa yang kita sebut politik identitas, lalu kemudian politisasi identitas. Ini tambahan saya untuk politisasi identitas. Sebab dia menguraikan sejarah di negara-negara lain, juga Indonesia, bahwa tidak selalu yang kita sebut politik identitas itu negatif. Dia menjadi negatif ketika sudah diekspresikan secara ekstrim. Dan bagi saya, itulah yang mungkin tepat kita katakan politisasi identitas. Atau mengeksploitasi identitas etnis, identitas agama, ideologi. Mengapa politik identitas tidak bermasalah sampai pada level tertentu? Karena Indonesia dibangun oleh komunitas-komunitas politik yang juga menggunakan referensi identitas. Ada Jong Java, macam kan waktu Sumpah Pemuda itu. Lalu kemudian Persatuan Minahasa, macam-macam. Dan semua itu membawa identitas etnis juga identitas agama. Tapi ketika identitas ini dieksploitasi seperti yang aktual hari ini sampai hari ini, maka disitulah sebenarnya persoalannya, dan itu mungkin tepat kita sebut politisasi identitas. Bahkan Buya Ma'arif katanya pernah mengatakan dia lebih setuju menyebut Indonesia ini negara persatuan Republik Indonesia ketimbang negara kesatuan Republik Indonesia, karena dia mau menunjuk antara lain kepada Hatta juga mungkin, Muhammad Hatta. Dan rupanya Buya ini sangat mengagumi juga pemikiran Muhammad Hatta kaitan dengan negara dan bagaimana merawat kebinekaan. Nah, pada suatu pembahasan, Buya Ma'arif mengatakan begini, saya rasa bukan saja Pancasila yang harus membuka diri bagi penafsiran baru. Agama pun yang diyakini berasal dari Allah harus membuka diri untuk ditafsir ulang. Penafsiran ulang ini sebenarnya hakikat dari kerja ijtihad demi menjawab masalah-masalah zaman yang terus berubah. Salah satu kutipan ini esensi juga sebenarnya dari pandangan pemikiran otentik dari Ahmad Syafi'i Ma'arif atau Buya Ma'arif ini. Dengan demikian maka kemudian dia bisa memahami Islam pada beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Islam, Indonesia, dan kemajemukan. Karena ada fondasi pemikiran yang seperti ini. Bahwa sebagaimana Pancasila, dia ideologi yang
tidak harus stagnasi, tapi harus terus ditafsir ulang. Demikian juga dengan agama, dalam hal ini Islam. Tapi bagi saya seorang Kristen ini memberi inspirasi juga. Hal yang sama juga bisa terjadi. Apa yang namanya taklid, atau orang yang pandangan cara berpikir bahwa agama sudah selesai pada suatu masa, sehingga tidak perlu lagi ditafsir, direkonstruksi. Tapi bagi Buya Ma'arif, agama atau dalam hal Islam ya harus ditafsir ulang, sehingga kemudian dia bisa dapat dibahasakan dengan zaman yang terus berubah. Nah, Buya Ma'arif dan keindonesiaan, ini tentu upaya saya untuk memahami, mengabstraksi pemikiran Buya Ma'arif sebagai seorang Kristen Minahasa. Buya Ma'arif adalah seorang yang telah menemukan esensi keislaman. Dengan demikian, ia dapat membahasakan Islam itu secara lebih progresif. Ini kesimpulan, sekali lagi kesimpulan atau pandangan saya yang membaca atau menyimak pemikiran Buya Ma'arif di media massa atau dimanapun yang bisa saya akses. Dan saya kira ini kekhasan. Kemudian kalau kita mau bukan bandingkan, tapi katakanlah mau diskusikan juga pemikiran Buya Ma'arif dengan Gus Dur, dengan Polis, kita akan menemukan benang merah seperti itu, bahwa Islam atau agama itu harus ditafsir, direkonstruksi, kemudian dia dapat berbicara dengan zaman yang terus berubah, tidak hanya menjadi fosil misalnya. Agama tidak menjadi fosil, tapi dia harus dapat berbicara untuk segala zaman. Bagi Buya Ma'arif, kebinekaan Indonesia harus dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan menjadi daya hidup bernegara. Ada statement dari Buya Ma'arif bahwa hendaknya kebinekaan itu tidak hanya menjadi slogan saja, tidak hanya menjadi suatu kebanggaan semu. Indonesia adalah negara majemuk, negara beragam dari segi agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Tapi dia tidak dihidupi, nilai-nilai tidak dihidupi. Dan kemudian karena dia tidak hidupi, maka dia tidak menjadi daya. Nah, tapi bagi Buya Ma'arif, kebinekaan itu harus dijaga, ya, dilestarikan, tapi dikembangkan, sehingga kemudian bagi kehidupan bernegara di Indonesia ini. Nah, keislaman bagi keadilan dan hak asasi manusia, saya kira ini khas juga dari Buya Ma'arif sebagai seorang budayawan, intelektual Islam, lalu tokoh publik atau intelektual publik ini. Misalnya dia sangat peka pada kasus-kasus, peristiwa-peristiwa yang merusak harkat martabat dari semua orang yang berstatus warga negara Indonesia ataupun yang mungkin bukan. Jadi bagi Buya Ma'arif, keislaman itu harus memberi daya atau berguna bagi penegakan keadilan dan hak asasi manusia. Nah, ini yang terakhir kaitan dengan poin ini. Pada kata pengantar dalam buku yang mengenang Munir, Buya Ma'arif mengatakan begini, kaitan dengan tokoh Munir, kita kenal bersama dia, tokoh pembela HAM. Munir adalah duta Islam yang memperjuangkan universalitas Islam untuk penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan atau rahmatan lil alamin. Munir melakukan pembelaan terhadap siapapun yang tertindas tanpa memandang latar belakang mereka. Di dalam Munir, kata Buya, Islam secara arif dapat dijadikan sandaran yang terpercaya bagi kelompok-kelompok yang ditindas dan dipinggirkan. Nah, ini saya kira kekhasan juga dari Buya yang memahami Islam secara moderat, secara progresif, sehingga nilai-nilai keislaman itu bisa diintegrasikan pada hal-hal yang berkaitan dengan upaya pengembangan kehidupan bersama. Demikian beberapa pokok pemikiran saya atau pengenalan saya tentang Buya Ma'arif. Tentu pandangan saya ini atau pokok-pokok pikiran sangat dipengaruhi oleh cara saya memandang Buya Ma'arif, terutama pemikiran-pemikirannya yang terekspos ke publik. Demikian dulu Mbak Dila, mungkin bisa lanjut ke penjara. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali atas pengantar dan juga insight baru ya mengenai Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Nah, selanjutnya
saya serahkan kepada Bapak Amato Sagaf yang juga seorang budayawan, dan tadi sempat disinggung bahwa Buya bukan hanya sebagai tokoh bangsa yang berbicara masalah intelektual juga dan keislaman, tapi juga sebagai budayawan. Nah, ini akan menarik, akan dibahas juga oleh Bapak Amato. Kepada Bapak saya persilahkan dengan hormat. Masih di-mute, Pak? Masih mute, Bu. Bung Amato masih 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 mute. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, kalau kita bicara soal, saya langsung saja kalau kita bicara soal pandangan saya sebagai budayawan terhadap Buya Syafi'i Ma'arif, saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal kultural yang saya pahami dari Buya. Saya justru kedekatan dalam tanda kutip, bukan kedekatan pribadi, tapi kedekatan saya dengan beliau justru lebih ke hal-hal yang intelektual. Saya mengenal Buya sebagai tokoh intelektual Islam dalam hal ini. Saya juga mengenal bahkan dalam waktu yang sangat lama, dan saya baru mengenal beberapa hal yang lebih cenderung kultural. Artinya ketika yang intelektual ini kita pisahkan dengan yang kultural, justru baru akhir-akhir kehidupan beliau, masa pasca kasus Ahok lah, bahwa beliau seseorang yang ya guru bangsa yang suka bersepeda, masak dan segala macam. Jadi apa yang bisa saya share dengan forum pada sore hari ini lebih ke pengenalan subjektif saya terhadap Buya Syafi'i Ma'arif. Saya pertama kali mengenal Buya Syafi'i itu baru kedua tahun 80-an. Waktu itu saya di pesantren di Bangil, dan kita itu punya forum di pesantren, itu forum diskusi mengenai tokoh-tokoh Islam Orde Baru. Di situ ada, kita kebetulan itu dalam kumpul-kumpul kita itu kita ada 4 nama yang sangat populer waktu itu, yang sangat suka dibaca. Ya sudah 3 nama sudah disebut-sebut tadi, Cak Nur, Gus Dur, dan ada 1 nama lagi waktu itu Kang Jalal, marhum Jalaluddin Rahmat, dan Buya Syafi'i. Itu pertama kali saya kenal Buya. Saya tahu Buya, saya mencoba untuk belajar, membaca dan seterusnya tentang Buya. Ya Buya sendiri waktu itu belum menjadi idola saya sebenarnya, karena waktu itu saya baru tamat SMP, masuk pesantren, kita terlibat bicara-bicara, dan Buya muncul pada saat itu. Justru pada masa itu seingat saya malah saya pengagumnya Pak Amin Rais. Nah, tapi 4 nama itu kemudian terus-menerus muncul dalam wacana, dalam pembicaraan kita. Begitu kita bicara tentang Islam Indonesia, terutama periode kontemporer tahun-tahun 80 ke sini, nama Buya Syafi'i itu sudah kita sebut-sebut saja, kita punya semacam gambaran bahwa kita tahu, gitu, kita mengenal, walaupun ya sebenarnya bacaan kita tentang itu tidak banyak-banyak amat. Nah, berbeda dengan 3 tokoh tadi, dengan Cak Nur, dengan Gus Dur, dan Kang Jalal, saya tidak pernah berjumpa secara pribadi. Saya sekitar 13 tahun hidup di Jakarta, saya kuliah di sana, dan saya tidak pernah berjumpa secara pribadi. Tapi kalau dengan
3 almarhum sebelumnya, Kang Jalal, kemudian Janur, dan itu saya kebetulan sempat ketemu. Tapi kalau dengan Buya saya bingung kenapa tidak ya. Saya tidak pernah ketemu secara pribadi. Tetapi saya karena mungkin minat, mungkin berdasarkan ya minat saya membaca, minat saya mempelajari tentang Islam, terutama dalam kaitannya dengan politik, otomatis saya tidak bisa lepas dari membaca Buya dalam hal ini. Saya kemudian mulai berpikir bahwa saya harus mengenal Buya lebih jauh. Saya termasuk orang, kelompok, misalnya 98 ketika reformasi, kita ikut dalam reformasi, kita terlibat di situ sebisa kita, sejauh yang kita bisa. Dan saya mengenal Buya itu sebagai orang yang lebih mirip Cak Nur pada saat itu, tetapi justru malah tidak ikut dalam bagi saya waktu itu, ya Cak Nur masih terlibat ya. Tapi Buya seperti berada di luar pusaran waktu itu. Bukan saya hendak mengatakan bahwa Buya tidak terlibat, tetapi Buya sepertinya menarik diri dari langkah-langkah politik yang sifatnya jauh lebih praktis pada saat itu. Nah, apalagi kita tahu Buya kan waktu itu jadi ketua pengganti ya, mengganti Pak Amin Rais di Muhammadiyah. Beliau benar-benar berada pada posisi yang memang fightis, ya, diam, yang benar-benar dalam tanda kutip. Nah, ketika pembicaraan kita mengenai hal-hal seperti itu, menghubungkan kelompok-kelompok yang kita sebut cendekiawan Muslim di dalam reformasi dan segala macam, pandangan saya tentang Buya kemudian jadi unik. Maksud saya begini, apa yang saya sebut unik, dan ternyata setelah saya baca, saya bisa dikoreksi kalau saya keliru, memang Buya menjaga sekali agar supaya Islam, dalam hal ini agama, itu tidak apa ya, kalau dibilang tidak aktif dalam itu mungkin tidak, tetapi memang tidak dicemari oleh politik, apapun pengertian kita tentang itu. Buya memang mengambil posisi seperti itu ketika kita bilang bahwa dia seolah-olah tidak terlibat. Nah, tetapi kita tahu pada akhirnya bahwa Buya bukan tidak terlibat. Buya berupaya menjaga itu tadi. Dan itu menjadi sesuatu yang menarik ketika kita melihat bagaimana bahkan Cak Nur pun terlibat. Kalau Gus Dur ya udah pastilah. Keterlibatan, tapi itu adalah keterlibatan yang sangat berhati-hati, keterlibatan dari seorang ya guru bangsa, keterlibatan dari seorang negarawan gitu. Dan ini bukan untuk membanding-bandingkan, menganggap bahwa Buya lebih baik dari yang lain, tetapi ini saya hanya ingin bicara bahwa secara subjektif kita yang tadinya menganggap wah Buya kok diam gitu. Ternyata Buya justru sedang melakukan sebuah upaya yang jauh lebih penting pada saat itu. Apabila seluruh cendekiawan kita harus berbasah-basah dalam politik, mungkin memang kita sudah kehilangan habis begitulah. Artinya bahwa kita berada dalam posisi di mana segala sesuatu bisa jadi begitu politis, jadi begitu subjektif secara politis. Sementara Buya, bagi saya yang menarik dari Buya adalah justru upayanya dia untuk menjaga itu. Jadi ketika kita bicara tentang kita tidak akan memainkan politik identitas dan segala macam, pada Buya itu menurut saya bukan cuma sekedar jargon intelektual, tetapi memang benar-benar sesuatu yang dia jaga pada prakteknya. Apa yang dilakukan oleh Buya. Nah, tapi ada yang menarik ya. Menariknya begini, saya dari dulu itu saya tahu sekali dan saya cek kemarin, ternyata benar itu memang pernyataannya Buya. Buya itu pernah mengaku bahwa beliau itu
sebelum masa Chicago, kemungkinan sebelum masa belajar pada Fazlur Rahman, beliau menggambarkan dirinya kan sebagai fundamentalis Islam dari Trah Masyumi dengan manhaj Maududi, kira-kira itulah kalau bahasa saya. Artinya dia menyebut satu kelompok partai dan satu orang pemikir yang memang fundamentalis Islam yang sekarang ini kita ribut, ketika kita ribut tentang Islam politik identitas segala macam, kita sedang menyebut dua nama yang sangat berpengaruh dalam wilayah itu. Kemudian Buya ke Chicago, kalau saya tidak salah, Buya ke Chicago belajar dengan Fazlur Rahman, dan ketika dia balik dia berubah 180 derajat dalam tanda kutip. Pertanyaan yang ada di kepala saya adalah, apakah benar-benar tidak ada bekas? Apakah benar-benar Buya tiba-tiba menjadi seperti tuduhan beberapa orang, dan sekali lagi dalam tanda kutip, bahwa Buya itu liberal? Kalau kita kan dulu tahu Buya itu bukan liberal sih. Kalau Bahtiar Effendi sama Fahri Ali itu bilang Buya itu modernis, gitu, dengan membandingkan dengan Nurholis dan Gus Duri yang dia bilang neomodernis. Nah, modernis dalam pemahaman saya sudah agak lupa dengan buku itu, tapi dalam pemahaman saya kan kalau modernis itu jangan-jangan itu ya yang kita sekarang bicara tentang liberal. Misalnya ketika kita bicara bahwa modernis itu satu garis dengan Muhammad Abduh misalnya. Nah, Muhammad Abduh itu kan liberal lah. Kita mau bilang apapun begitu. Walaupun liberal tidak harus kita artikan dalam pengertian liberalisme dalam model ideologi liberalisme, tetapi pemikiran-pemikiran yang kalau dalam pandangan saya itu yang sangat bebas, yang sangat berani, yang sangat menjunjung kemanusiaan dalam pengertian saya. Nah, dan Buya dalam pengertian itu disebut liberal, bisa disebut liberal dalam secara positif ya. Bahkan jauh lebih itu daripada apa yang kita kira tentang para pemikir lain. Dan kata liberal itu sendiri, atau kata modernis, atau kata pluralis, atau kata apapun yang kita sebut tentang Buya mengenai itu, yang menarik bukan cuma bahwa beliau menghadirkan itu dalam konsep-konsep intelektualnya, tetapi juga dalam tindakan-tindakannya, dan tindakan-tindakan itu benar-benar memang tindakan yang bukan cap di mulut begitu. Seperti yang saya contohkan tadi, ketika beliau memilih untuk tidak terlibat, menjaga dan seterusnya. Misalnya kita bisa membaca bagaimana dalam tulisan-tulisan dalam media, bagaimana Buya menjaga Muhammadiyah agar tidak terlalu dekat dengan salah satu partai pada saat itu yang identik dengan Muhammadiyah dan seterusnya. Itu bukan sebuah pekerjaan yang gampang, bukan sebuah pekerjaan yang sederhana, tetapi dengan mengambil posisi itu, Buya justru mengajarkan ke kita arti yang sebenarnya dari bagaimana kita menerima demokrasi, bagaimana kita tidak katakanlah mengotori Islam dengan politik praktis 1x1 yang kita hadapi saat ini. Dan Buya melakukan itu dengan cara yang menurut saya taktis, strategis, bukan asal grassroots, bukan asal tembak. Tetapi persoalannya kemudian memang untuk orang yang saya pikir kurang mengerti, akan terlihat bahwa Buya itu betul-betul memang seolah-olah mundur jauh dari dunia, dari itu publik pada saat itu. Nah, tapi kemudian kita melihat bagaimana Buya muncul. Nah, ini perkenalan juga yang berikut saya dengan Buya, itu adalah ketika Buya muncul pada kasus Ahok. Pada saat itu saya pikir saya sedang menyaksikan, kita lihat di TV, saya sedang menyaksikan seseorang yang saya pikir sudah habis ketika Nurholis meninggal dan segala macam. Ternyata Buya itu hadir di situ, dan Buya hadir secara unik dalam pengertian beliau menjelaskan dengan bahasa yang diupayakan sangat-sangat populer
populer itu hal-hal yang sangat-sangat intelektual, bahkan akademis dalam pemikiran kita, tapi dia mencoba untuk menyampaikan itu dengan cara yang sangat populer. Ketika sekarang ini muncul misalnya cerita bahwa ya politik identitas, dalam hal ini politik Islam, itu adalah bukan politisasi Islam tapi islamisasi politik dan seterusnya, saya pikir Buya sedang menjelaskan hal yang jauh lebih mendasar dari hal-hal seperti itu ketika dia membela Ahok. Bahwa kemudian pembelaan beliau pada Ahok itu hanya melahirkan tanggapan-tanggapan yang sifatnya kacau balau, baik orang yang mendukung Buya maupun yang anti pada waktu itu adalah persoalan yang lain. Tetapi persoalan yang paling penting bagi saya waktu itu, dan ini mengingatkan saya ulang pada waktu reformasi dulu itu, adalah bahwa Buya menjelaskan itu. Buya menjelaskan betapa berbahayanya ketika agama, dalam hal ini Islam, itu masuk dalam politik. Dan Buya menjelaskan itu, kita bisa melihat itu ya, walaupun beliau menjelaskan dengan cara yang sangat awam, karena forumnya seperti forum di Rosi, di TV One, kemudian di beberapa apa ini, kita melihat ya dia harus berbicara dalam bahasa yang sangat populer, bahasa publik. Tapi beliau menyampaikan itu dengan, setidaknya menurut saya, beliau menyampaikan itu dengan mendasarkannya pada prinsip-prinsip intelektual yang sangat kuat. Nah, problem yang kemudian saya sadari pada saat itu, dikaitkan tadi cerita saya mengenai reformasi dan segala macam, adalah iya ya, kalau misalnya Nurholis bisa begitu populer, kalau pemikiran-pemikirannya Gus Dur bisa begitu populer, Kang Jalal dalam pengertian tertentu juga populer minimal pada wilayahnya, saya pikir Buya masih kurang diangkat, Buya masih kurang dibahas, Buya masih kurang dibicarakan. Nah, jadi kalau tadi Kang Sofan tadi bicara tentang bagaimana kita butuh untuk memperkenalkan pemikiran Buya dan segala macam, saya pikir saya ingin bilang bahwa memang masih sangat kurang. Saya berani bicara, saya pernah diundang untuk bicara tentang Gus Dur, almarhum Gus Dur, saya bicara dan saya berani bicara banyak karena saya merasa saya tahu betul. Saya merasa saya berani untuk memperdebatkan, tapi ketika saya harus bicara tentang Buya Syafi'i, saya di organisasinya Rohid, saya berapa kali mengisi itu, menjadi pembicara di situ. Tapi ketika saya harus bicara tentang Buya, saya seolah-olah agak khawatir, ini salah nggak, itu enggak. Karena apa? Karena menurut saya aja yang orangnya begitu bersemangat belajar, membaca dan segala macam, saya seperti kekurangan bahan tentang Buya. Ya kita membaca tulisannya Buya, saya bahas kok pidato beliau. Tetapi bagaimana orang membicarakan itu, bagaimana studi tentang beliau dan segala macam, saya pikir itu sangat dibutuhkan. Sangat-sangat dibutuhkan. Kalau kita bicara tentang 2 dekade Ma'arif Institute, mungkin itu harus jadi program yang luar biasa dari itu, untuk bagaimana mengangkat itu. Dan saya bicara tidak cuma sekedar mengangkat Buya secara populer, tapi juga mengangkat secara akademis, ada studi-studi dan segala macam. Saya pikir itu ya, artinya bahwa kita saja, kami saja yang kenal Buya dari, ya tadi saya bilang tahun 85-86 itu sudah diskusi-diskusi tentang Buya di pesantren, itu pada akhirnya kalang kabut dalam mencoba memahami Buya, di mana sih posisinya, gimana sih apa yang hal-hal seperti itu. Jadi, nah apalagi jika sekarang misalnya tadi saya kan sempat disinggung oleh moderator, wah ini budayawan, dia akan berbicara tentang hal yang budaya dari Buya. Saya akan mengatakan bahwa saya tidak tahu banyak keterlibatan Buya secara kultural. Walaupun mungkin pandangan saya tentang apa yang kultural itu sempit, tapi memang harus kita sempitkan seperti itu, karena kalau kita lebarkan ya pemikiran intelektual Buya itu bagian dari kultur. Gitu. Nah, memang kurang. Gitu. Saya saja itu baru tahu bahwa Buya itu pintar masak. Itu baru. Saya sampai bicara ke beberapa anak itu saya, kawan-kawan
junior saya sempat bilang betapa berbahagia ya orang yang bisa. Waktu saya tahu Buya pintar masak, saya bilang betapa berbahagia orang yang pernah makan makanan yang dimasak oleh Buya Syafi'i. Kenapa berbahagia? Pertama yang masak itu Buya Syafi'i, gitu kan? Dan yang kedua yang dia masak itu pasti masakan Minangkabau. Masakan yang saya pikir enak di mana-mana gitu. Ya kan, kita masuk masakan Padang di mana saja itu minimal saya secara subjektif itu kalau bermasalah untuk makan ya kita ke makanan Padang itu sudah pasti masuk gitu. Nah, sekarang ini yang masak itu Buya Syafi'i. Dahsyatnya minta ampun. Tapi persoalannya pengetahuan saya tentang itu sangat sedikit. Sangat sedikit orang menulis tentang itu. Saya juga tahu cuma dari berita kok, dari tulisan itu yang di dunia hoax sekarang ini kita takut untuk percaya bahkan untuk apa ini, karena saya pikir memang sangat dibutuhkan pembicaraan tentang Buya, sangat dibutuhkan kajian tentang Buya dan seterusnya. Saya sendiri secara pribadi itu punya banyak pertanyaan tentang itu, seperti misalnya tadi sejauh apa sih Buya Syafi'i itu meninggalkan. Saya belajar tentang Padri, gerakan Padri, saya belajar tentang Islam di daerahnya Buya di Minangkabau, karena itu sangat penting kita bicara tentang sejarah Islam di Indonesia. Tanpa bicara Minangkabau itu bullshit. Dan saya tiba-tiba muncul pertanyaan seperti itu. Seliberal apa seorang Buya? Mengingat latar belakang beliau dan seterusnya. Itu yang pertanyaan kita, dan itu saya pikir butuh jawaban. Kemudian keterlibatan beliau dengan ya apa kalau zaman kita itu maaf ya kalau terdengar tidak itu, kita akan menyebut Chicago Boys, Buya, Nurholis dan segala macam, itu zaman 86 itu kita sebut itu. Nah, sejauh apa sih kita gambaran kita tentang Buya sebagai Chicago Boys tadi itu, sebagai muridnya Fadlur Rahman yang saya lupa siapa, tapi salah satu tokoh itu pernah bilang di diskusi kita di Jakarta itu, kalau tidak salah acaranya di JIL itu dia pernah bilang bahwa Buya itu jauh lebih liberal, jauh lebih modern, jauh lebih itu sekali pemikirannya, atau dalam tanda kutip jauh lebih mu'tazilah daripada Cak Nur, itu kata orang itu. Dan saya pikir itulah uniknya, unik sekali Buya itu gitu. Dia jadi unik karena itu. Kalau beliau bisa jadi, kita bilang beliau bisa lebih, Cak Nur kan kita tahu sampai dibilang sekuler segala macam ya. Buya kalau dibilang liberal itu masih bagus lah. Dengan dibanding Cak Nur itu dibilang sekuler, dibilang begitu dan segala macam. Ya mungkin terakhir ketika membela Ahok, Buya juga dituduh ya ekskomunikasi, kena juga pada Buya. Harus diragukan keislamannya, saya kira ada kok itu. Pernyataan seperti itu dan segala macam. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang Buya, saya pikir sejauh apapun kita ingin membuat popularisasi dan segala macam, kita jangan lupa bahwa beliau itu tiang raja intelektual. Gitu. Jadi membahas Buya tanpa membahas kekuatan intelektual di balik pemikirannya, dan kekuatan intelektual yang sedang saya bicara itu yang rigorus, yang benar-benar memang ketat dan segala macam, bukan sekedar opini, bukan sekedar doxa, tapi memang pemikiran-pemikiran yang sangat serius. Itu saya pikir Buya tidak boleh dilepaskan dari itu. Popularisasi seperti apapun tentang Buya Syafi'i tidak mungkin dilepaskan dari itu. Beliau punya pemikiran-pemikiran yang pada saya itu tercecer, tapi begitu banyak. Saya misalnya ya sudahlah kalau kita bicara tentang kritik beliau pada negara Islam dan segala macam, saya pikir itu sudah terlalu sangat-sangat populer lah ya kan. Tapi yang saya tertarik itu pemikiran beliau bahwa misalnya Indonesia itu adalah sebuah proyek baru, bukan sesuatu yang harus disambung ke sebuah masa lalu yang kita tidak pernah tahu seperti apa. Saya termasuk orang yang sempat salah paham dengan pendapat itu, karena saya orang yang mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa dilepas dari itu, setidaknya secara spiritual. Tidak bisa dilepaskan dari apa yang kita bayangkan saat ini, kita imajinasikan sebagai Nusantara.
Tetapi ketika kita melihat bahwa apa yang disebut sebagai proyek Indonesia yang dimaksud oleh Buya itu adalah sebuah proyek modern di mana kita mencoba untuk mengulang atau setidaknya memulai sesuatu dari diri kita, dari itu kita, ya saya bisa memahami, sangat bisa memahami. Tetapi sampai sejauh mana pemikiran-pemikiran Buya seperti itu digali sekarang ini, dilanjutkan dan seterusnya. Boleh jadi saya cuma tidak rajin saja bicara. Tapi saya pikir dengan kawan-kawan di sekitar saya yang sangat yang mengidolakan Buya luar biasa, mereka pasti punya kalau memang ada. Kayaknya belum banyak. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, dan pokok yang ingin saya tekankan itu ya selain bahwa Buya itu seorang pemikir yang sangat serius dan membutuhkan kajian yang serius, membutuhkan apa ini juga untuk diperkenalkan kemana-mana, tapi juga memang sangat penting bagi kita untuk menunjukkan satu kapasitas Buya yang unik, yang saya bilang unik tadi, bahwa beliau bisa terlibat dengan urusan publik tetapi begitu menjaga jarak dari politik. Itu luar biasa. Ketika ruang publik kita itu selalu politis, selalu bermakna politis, selalu mendesak kita untuk terlibat secara politis, saya tidak bisa mempersalahkan Kang Jalal yang menjadi anggota dewan misalnya, atau Gus Dur yang kemudian mendirikan partai, atau Cak Nur yang harus terlibat bicara tentang Orde Baru segala macam pada posisi yang keterlibatan yang nyaris praktis, bukan nyaris bahkan praktis. Tetapi apa yang dilakukan oleh Buya justru menunjukkan ke kita bahwa ada yang tidak harus politis dari ruang publik kita. Ada yang bisa kita lakukan tanpa kita harus ya mungkin berkotor-kotor dengan politik. Dan seterusnya. Jadi saya pikir poin-poin seperti itu sangat penting, dan jika ada, saya akan jadi orang pertama jika memang ada cukup bahan bagi kita untuk menunjukkan sisi kultural Buya dalam pengertian yang saya pahami. Wah, saya akan jadi orang pertama yang ingin tahu soal itu. Soalnya yang saya tahu dari Buya tentang itu kan ya memasak tadi, bersepeda dan segala macam. Mungkin pandangan saya tentang yang kultural itu agak kurang. Tapi kalau saya bandingkan misalnya dengan Gus Dur, kita kan tahu Gus Dur itu pernah pimpin Dewan Kesenian Jakarta, Gus Dur pernah apa ini. Jadi ketika Mato ngomong tentang sisi kulturalnya Gus Dur, wah saya lancar. Saya bisa lancar, saya bisa melibatkan itu. Walaupun sekali lagi saya katakan mungkin pandangan saya tentang kultur mungkin terlalu sempit, tetapi saya kurang tahu justru apa yang hal-hal kultural dari Buya. Jadi saya akan jadi orang pertama yang ingin belajar tentang itu. Oke, sampai di situ saja dulu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang terkesan sangat subjektif ini, tapi ini kan berbagi sesuai tema kan, berbicara tentang pengalaman segala macam. Saya justru tidak berminat untuk terlalu intelek-intelekan gitu. Saya coba membicarakan itu dari sisi yang saya pikir pada saya. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amato atas pengalamannya ya. Tentu subjektivitas pun tidak masalah mengenai Buya. Dan ini ada yang menarik bahwasannya kita punya PR bersama di teman-teman alumni SKK dan juga teman-teman Muhammadiyah untuk terus mempromosikan pemikiran Buya supaya bisa lebih populer daripada orang-orang sebelumnya. Ini juga betul sekali yang dikatakan Pak Amato bahwa kalau kita bicara Gus Dur, Kang Jalal, dan Cak Nur itu orang sudah banyak yang tahu ya, tapi saya rasa untuk Buya, apalagi Buya sudah tidak ada, ini penting sekali untuk kita mempromosikan peran-peran dan pemikiran Buya. Nah, baik, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Min Hafiz Mutuh selaku Jamaah Ahmadiyah Indonesia Manado. Kepada Bapak dengan hormat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran suaranya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terdengar jelas. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kami
ucapkan sebelumnya kepada teman-teman yang Muslim, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ingin kami sampaikan mungkin hanya tentang perjumpaan ya, rasa dan mungkin kesan dan pesan mengenai Buya dan juga pergerakan beliau yang kami kami rasakan sampai saat ini. Mengapa demikian? Karena memang kami pribadi untuk mengenal Buya itu belum sejauh seperti apa teman-teman yang sudah berjumpa dan melaksanakan berbagai kegiatan. Kami sendiri perjumpaan dengan Buya itu, ketemu Buya aja belum pernah maksudnya. Cuma kami merasakan pergerakan yang dilakukan oleh Buya itu yang kami rasa yang telah ada hasil mungkin ya, kalau dikatakan tadi, kalau tidak salah mendengar, ada sosok-sosok, belum ada sosok-sosok yang seberani Buya, mungkin bisa dikatakan begitu ya. Padahal kami melihat ya dari murid-murid Buya itu juga sendiri rasa di mana apa yang diajarkan Buya, di mana bahwa toleransi, keberagaman, kebersamaan itu kita harus pupuk, kita jaga bersama, kita saling mendukung, menguatkan. Itu kami rasakan di saat kami bergaul di sini dengan teman-teman IMM dan juga di sini yang memang memperkenalkan kami untuk mengkaji lebih jauh tentang sosok Buya Syafi'i Ma'arif ini sendiri. Jadi pengalaman kami inilah yang kami rasakan bahwa tokoh Buya itu memang sosok yang patut diteladani, terutama kalau kita berbicara tentang hal-hal keberagaman, kemanusiaan yang memang diajarkan oleh Buya. Terus terang tidak mudah untuk bisa bersama-sama kita berbicara seperti ini dengan teman-teman dari Ahmadiyah, karena memang informasi yang didapatkan oleh teman-teman di luar sana terkadang kan tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Ahmadiyah. Artinya kalau boleh saya katakan memang selama ini ada permasalahan di ranah sosial lah, termasuk di level negara juga kan. Oleh karena itu memang ada hal-hal yang memang harus kita tindak lanjuti dan kita lakukan bersama, karena memang informasi ketidaktahuan orang khususnya untuk Ahmadiyah, karena ini berbicara saat tentang Ahmadiyah ya, sehingga akan membuat mereka berpandangan negatif kepada kami. Oleh karena itu yang perlu kami sampaikan juga, kami sangat bersyukur bisa dilibatkan di dalam kegiatan ini dan akhirnya bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal khususnya yang berhubungan dengan Buya Syafi'i Ma'arif kan, sebagai sosok teladan yang memang sebagai panutan kita bersama. Dan memang perlu kita selalu harus mengadakan perjumpaan-perjumpaan, karena ini hal yang baik untuk kita sekalian. Istilahnya mungkin harus banyak orang ngopi bareng ya, dimanapun kita berada, sehingga akan
akan meluruskan ya hal-hal yang tadinya kita belum pahami, minimal kan kalau Buya memandang seperti kelompok minoritas atau Ahmadiyah, lihatlah dari sisi kemanusiaan mereka. Sekali lagi kami sangat berterima kasih ya bisa dilibatkan di dalam kegiatan ini, dan harapan kami ya kita akan terus membangun pertemuan, perjumpaan, ngopi bareng istilahnya di situ ya untuk mendiskusikan program bersama untuk Indonesia yang lebih maju intinya. Kami meyakini bahwa Buya memang sosok untuk diteladani. Beliau seorang intelektual Muslim dan dikenal sebagai pemikir yang merdeka dan kritis. Oleh karena itu, kami di Manado ya, di rumah saya itu membuat semacam ruang peace center atau rumah perdamaian. Seperti di belakang saya kan ada ini tokoh-tokoh lintas agama yang memang menjadi panutan kita, termasuk ada Buya di samping kiri saya itu ada Buya Syafi'i Ma'arif, ada Nurholis Majid, ada Gus Dur. Nah, itu tokoh-tokoh panutan kita yang kita ambil juga teladan mereka ya untuk sama-sama bagaimana kita membangun bersama bangsa ini agar lebih maju dan bermartabat. Ada kisah yang ingin kami sampaikan bagaimana Buya ini sekali waktu ditanya tentang tanggapannya tentang Jamaah Ahmadiyah ya. Beliau mengatakan bahwa pemerintah daerah selama ini telah melakukan pembiaran terhadap warganya. Akibatnya jamaah minoritas Ahmadiyah, dan juga beliau di sini menyinggung tentang Syiah, mereka itu terusir selama bertahun-tahun. Beliau menyebut perbuatan itu sebagai tindakan yang anti kemanusiaan. Baru selanjutnya beliau mengatakan juga, saya berharap katanya untuk pemerintah di daerah dapat segera menyelesaikan permasalahan ini secara tepat agar makna Pancasila butir kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dapat berwujud bagi jemaah Ahmadiyah dan juga Syiah yang ada di Indonesia. Pemerintah, kata beliau lagi, daerah kurang berdaya atau sengaja tidak berdaya. Pemerintah pusat harus memanggil dan menegur. Itu harus diselesaikan. Masa sudah bertahun-tahun kejadian semacam ini tragedi kemanusiaan, tidak baik, kata beliau. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, kalau kita melihat ini berarti mengkhianati sila kedua itu. Lanjut Buya Syafi'i. Nah, itu bagian tanggapan yang kami dapatkan bagaimana beliau mensikapi dengan permasalahan bangsa ini ya, khususnya Ahmadiyah yang sampai saat ini kami memang selalu dan masih mendapatkan tindakan intoleransi dan kekerasan. Dan ini memang perlu usaha-usaha dan kerja kita bersama ya untuk menangani hal-hal yang memang ini yang cukup mengkhawatirkan kita. Berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah hubungannya kita di Sulawesi Utara, di mana ajaran pemikiran Buya yang alhamdulillah sudah dilakoni ya oleh teman-teman dari IMM, sehingga mereka pun kami merasakan sekali bahwa ada usaha juga ya untuk membantu
hak kami minoritas lah katakan, bagaimana mereka mendukung kami, yaitu seperti membuat pernyataan sikap di saat Ahmadiyah mendapatkan tekanan. Ini salah satu tindakan yang saya kira cukup berani, dan inilah yang saya rasakan ya murid-murid Buya yang memang artinya sudah menghasilkan ya orang-orang pemberani untuk menegakkan keadilan itu sendiri. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Buya, bagaimana Buya berani bertabrakan ya dengan kelompok-kelompok yang katakanlah intoleran ya. Bagaimana beliau membela Ahok, bagaimana beliau membela Syiah, bagaimana beliau membela Ahmadiyah ya. Minimal dari sisi kemanusiaan mereka saudara kita. Nah, kembali lagi kepada yang tadi ingin kami sampaikan bahwa dari ya pengagum pencinta Buya itu sendiri telah melakukan perbuatan yang kami bilang katakan berani. Mereka mengatakan pernyataan sikap membela Ahmadiyah, dan mereka melihat dari sisi kemanusiaannya, dan inilah yang perlu dibantu atau dibela. Nah, inilah yang kami rasakan bahwa tokoh-tokoh ya seperti Buya itu memang layak diteladani, dan alhamdulillah generasi berikutnya dan kita semua harapannya ya, bisa juga menjadi sosok-sosok teladan seperti apa yang diajarkan oleh Buya dan juga teman-teman yang lainnya. Baru yang ingin kami sampaikan juga bahwa dikatakan di sini ada Buya perlu kami sampaikan, Buya adalah mengajarkan, artinya Buya mengajarkan bahwa toleransi beragama harus dipahami sebagai bagian daripada ajaran agama yang dianut. Beliau berpendapat bahwa setiap agama memiliki nilai-nilai universal yang mendorong orang untuk hidup di dalam kerukunan dan saling menghormati. Jadi kami sangat setuju sekali ya dengan apa yang dipahami oleh Buya dan sikap yang beliau lakukan. Jadi teman-teman sekalian, mungkin tidak panjang lebar ya. Nanti kita ada acara tanya jawab. Intinya di sini karena perkenalan kami juga dengan Buya tidak seberapa jauh juga, hanya baru singkat. Cuma kami merasakan pergerakan yang dilakukan oleh para pecinta Buya, bahwa mereka berani mengambil sikap untuk membela kaum yang lemah, kaum yang terimajinalkan, dan itulah yang harus kita lakukan saat ini. Kalau kita di dalam Islam kan diajarkan kepada yang kita benci pun, artinya kita harus bantu mereka kan, kita harus bersikap adil. Karena apa? Karena adil itu ya mengarah kepada ketakwaan. Ya terlepas daripada teologinya ya, ajarannya apakah sesuai tidak. Yang penting kita melihat teman-teman kita itu ya perlu dibantu, itulah yang harus kita bantu. Mungkin tidak banyak ya yang dapat kami sampaikan, nanti akan mungkin lebih menarik apabila kita ada tanya jawab setelah ini. Terima kasih sekali lagi telah mengundang kami, dan mudah-mudahan dari acara yang kita lakukan ini ya khususnya bisa membawa keberkah, karena di dalam bulan Ramadan juga, dan bisa menyamakan satu pandangan kita juga, agar kita bisa melakukan hal yang terbaik ya untuk bangsa negara
kita untuk kemanusiaan, ya seperti apa yang dilakukan oleh tokoh teladan kita Buya Syafi'i Ma'arif. Demikian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafiz atas sharingnya. Saya teringat perkataan Buya yang mengatakan bahwa Islam yang asli alias original adalah Islam yang dapat mengayomi bangsa ini dengan tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan lain-lain. Dan itu Islam yang benar, karena keislaman harus satu nafas dengan keindonesiaan dan kemanusiaan. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh Buya terhadap kelompok minoritas, dalam hal ini adalah Ahmadiyah dan Syiah misalnya, itu menjadikan representasi tingkah laku Buya bukan hanya sebagai dalam tatanan pemikiran ya untuk mempromosikan tentang toleransi, tapi juga dalam tingkah lakunya yang memberikan perhatian khusus kepada kelompok minoritas gitu. Nah, teman-teman, jika ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan komentar, bisa langsung open mikrofon untuk bertanya langsung kepada narasumber. Suaranya pelan. Ya, gimana? Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung aktifkan mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada tiga narasumber, sebutkan nama dan afiliasinya dari mana. Kita masih ada waktu 20 menit ya. Nah, teman-teman bisa langsung atau bisa juga menuliskan di kolom komentar. Tidak kedengaran suaranya? Oh, tidak kedengaran ya, Pak? Ada, Bila. Saya dengar. Oh ya, oke. Baik, perlu juga kami sampaikan bahwa ada merchandise ya, 5 buku untuk para peserta yang sekiranya mungkin memberikan pertanyaan atau yang aktif nanti dipilih oleh penyelenggara. Nah, boleh silakan teman-teman. Tadi ada banyak sekali ya yang disinggung tentang bagaimana Buya tidak hanya dikenal sebagai tokoh bangsa, tapi juga Buya ini adalah sosok yang namanya dikenal dan tidak pernah, rasanya jarang ya kita mendengar bahwa Buya itu terlibat dalam politik praktis ya, seperti mungkin ya katakanlah bahwa Gus Dur akhirnya menjadi presiden, kemudian beberapa teman-teman yang lain gitu. Tapi Buya bukan tidak berkontribusi dalam politik, dalam hal praktik, tapi sekiranya Buya menjaga gitu. Buya ternyata menjaga agar Islam itu tidak dipolitisasi. Dan tadi dikatakan juga oleh Pak Denny bahwa politik identitas itu sebenarnya tidak negatif. Negatif ketika misalnya diimplementasikan secara ekstrim atau politisasi agama misalnya. Nah, saya rasa itu menarik ya. Dan kita juga punya PR besar untuk mempromosikan pemikiran Buya agar pemikiran Buya ini bisa dikenal oleh masyarakat. Itu bukan hanya di lingkungan kita sebagai misalnya Muhammadiyah atau misalnya dari Ma'arif Institute, tapi juga bisa dikenal oleh masyarakat banyak. Suaranya nggak ada ya? Pak Hafiz, suara saya tidak terdengar ya Pak? Tapi teman-teman yang lain dengar kan? Ada Kak. Oh ya. Ada. Suaranya memang nanya deh. Mungkin jaringan kali ya Pak ya. Mungkin tidak kedengaran. Nah, itu ya teman-teman, tadi sudah disimak 3 pemateri membahas tentang Buya, baik itu secara personality, mengenal Buya lewat tulisannya, lewat karyanya, atau mungkin lewat perjumpaan gitu. Suara kurang kedengaran ya? Kayaknya jaringan Pak Hafiz. Iya, mungkin jaringannya Pak Hafiz lagi trouble ya. Kita kedengaran. Ya. M3 tadi hilang-hilang.
Oh ya. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin sharing juga tidak masalah. Kita membuka ruang diskusi yang pastinya aman ya, ini ruang aman untuk kita bisa berdiskusi, bercerita, ataupun sharing pendapat mengenai bagaimana pemikiran Buya ini, yang mungkin banyak sekali yang mengatakan bahwa Buya ini dianggap sebagai tokoh liberal, tapi ya itu mungkin hanya orang-orang yang belum memahami pemikiran Buya, dan saya pikir Buya ini adalah sosok yang bisa merakyat dalam hal pemikiran ya, tetapi mungkin terkadang ada orang yang menganggap Buya sebagai sosok yang liberal gitu. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung open mic. Pak Hafiz masih bermasalah dengan suara ya ternyata. Ada yang bertanya tapi terhapus katanya di kolom komentar. Oh, Mungkin karena iya. terkeluar tadi. Coba dilihat. Oh, bentar. Soalnya saya tidak dapat. Mungkin bisa ditulis ulang atau bisa langsung ini? Nggak ada deh ininya. Pertanyaannya nggak ada muncul di kolom chat. Kayaknya nanti diketik ulang Kak atas nama iya. Kifli Maharibe itu. Oke. Coba diminta. Oke. Oh ya, Zulkifli ya? Ya. Oke. Suaranya kurang keras. Iya Pak Hafiz. Oh ya, silakan Kak Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bisa kedengaran suara? Iya, jelas kok. Ya. Pertama-tama yang saya hormati beberapa narasumber. Yang pertama tadi memberikan pengantar, Kang Sofwan, termasuk juga pemateri waktu di kegiatan kami di KBI di Manado. Dan Mener Denny Pinontoan, kami juga sempat dalam kegiatan yang sama di lintas agama. Menarik dari penjelasan para narasumber tadi terkait pemikiran Buya, tapi ada yang sangat menarik menurut saya pada pembicaraan kita pada hari ini terkait dengan kritik Buya tentang politik identitas. Karena ini sudah menjelang apa yang sering disebut sebagai pesta demokrasi pada tahun 2024 nanti, dan tentunya mulai dari hari ini kita sudah melihat beberapa problem atau masalah-masalah yang sering ditonjolkan oleh
beberapa elit politik terkait dengan masalah politik identitas. Kira-kira bagaimana pendapat atau pandangan dari beberapa narasumber tadi tentang situasi politik pada saat sekarang ini? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zulkifli. Barangkali mungkin siapa yang ingin lebih dulu memberikan tanggapan, Pak Denny mungkin bisa terkait pesta demokrasi ya menjelang 2024. Tadi disinggung soal politik identitas. Ya, boleh lah, Mbak Dila. Saya kira memang adalah keniscayaan di negara kita ini ketika akhirnya harus menerima salah satu mekanisme demokrasi yaitu melalui pemilu, pilkada dan lain sebagainya, yang kemudian juga digumuli oleh Buya Ma'arif, terutama ketika kalau kita membaca orasi ilmiahnya yang seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi dia mengatakan bahwa politik identitas tidak berbahaya dalam hal bahwa kalau kemudian tidak juga tersedia pemikiran-pemikiran atau ide-ide untuk mengimbangi itu. Sebab sebenarnya dalam sejarah Indonesia, politik Indonesia sudah seperti itu. Kelompok-kelompok yang menggunakan identitasnya Islam, Kristen, macam-macam, termasuk juga identitas ideologi itu yang memberi sumbangan kan bagi kemerdekaan dalam pengertian itu. Tapi yang menjadi soal adalah kemudian justru seperti yang juga dikritik oleh Buya Ma'arif dalam satu dia mengkritik bahkan ada istilah yang dia gunakan dan itu sering juga dikutip orang, preman berjubah. Jadi dia mengibaratkan orang-orang ini seperti preman lah dalam pengertian yang bukan freeman itu, tapi memakai identitas tertentu itu yang berjubah. Bukan seperti itu mestinya. Yang terjadi adalah bagaimana misalnya nilai-nilai etik moral Kristiani, Islam, itu memberi sumbangan bagi jalannya politik. Dan bagi saya sebenarnya Buya Ma'arif adalah politisi tulen atau politisi sejati dalam pengertian. Praktis itu hanya salah satu bagian kan dari apa yang kita mengerti politik itu. Artinya ketika Buya Ma'arif juga memberi sumbangan-sumbangan pemikiran yang brilian, dan itu yang saya sebut juga dia adalah budayawan, melampaui keislaman dalam pengertian yang ortodoks itu. Artinya Islam itu bagi dia ditampilkan. Kalau kita lihat sosok Buya Ma'arif kan dihadirkan seorang Kristen seperti saya, menyetujui bahkan mengagumi pemikiran-pemikiran Buya Ma'arif. Kenapa? Dia menampilkan Islam yang melampaui dari batas-batas itu, batas-batas normatif lah, batas-batas ritual seremonial itu. Dan dalam hari ini saya kira itu sumbangan Buya Ma'arif bagi politik Indonesia. Nah, dalam kaitan dengan itu, memang kita diperhadapkan dan berhadapan dengan politik identitas. Saya kira teman-teman Zulkifli, Rohit, dan banyak kita di sini kan, juga Bung Amato kita sering jumpa, dan Pak Hafiz itu selalu berdiskusi atau memikirkan bagaimana politik itu bukan tanpa identitas, saya kira. Sebab fakta bahwa Indonesia majemuk kan, semua orang akan membawa identitasnya. Tapi bagaimana dia menyumbang, dan bahkan politik itu harus bertujuan untuk kemaslahatan. Saya kira itu. Apapun referensi kita gunakan, saya kira itu keniscayaan kan. Ketika misalnya ada topik politik, etika politik Kristen misalnya, wah itu kan suatu yang harus bahkan dilakukan, menggali nilai-nilai kekristenan atau menggali nilai keislaman untuk kemudian dikonstruksi, lalu dia menjadi menjadi motivasi, inspirasi, energi bagi politik yang berkeadilan. Nah, kritik terhadap
politisasi identitas adalah ketika misalnya begini, bangunan Indonesia yang sudah sejak awal dibangun dengan tiang-tiang yang banyak itu beragam itu, fondasinya yang beragam itu, lalu kemudian diklaim hanya milik dari misalnya oleh kelompok tertentu. Tapi kelompok tertentu pun ini sulit kan kita bisa katakan bahwa dia sudah merepresentasi Kristen misalnya, merepresentasi Islam. Hanya dari cara mereka memahami, menafsir Islam itu menurut pandangan atau menafsir Kristen menurut pandangan mereka untuk tujuan politik kekuasaan. Nah itu soal politik kekuasaan. Tapi tidak langsung kita katakan kekuasaan itu semuanya salah. Kan? Negara harus punya kekuasaan. Tapi untuk apa kekuasaan itu? Kalau kekuasaan itu direbut hanya direbut dengan mengeksploitasi identitas komunitas kelompok, lalu kemudian untuk komunitas kelompok itu, lalu yang lain itu dipinggirkan, disingkirkan, nah itu soal. Dan itu bukan lagi Indonesia. Dia otomatis akan meruntuhkan idealisme keindonesiaan itu kan. Maka saya kira menghadapi situasi yang saya kira sudah mulai ini kan, Zulkifli ya, sudah kita mulai rasakan ini, sudah mulai naik suhu politiknya, maka istilahnya rapatkan barisan untuk kemudian kita melakukan upaya-upaya meminimalisir atau memberi perspektif alternatif bagi masyarakat kita bahwa politik yang sesungguhnya adalah ini dan Indonesia yang sesungguhnya adalah ini, atau Kristen yang sebenarnya adalah ini, Islam yang sebenarnya adalah ini. Sehingga kemudian kita masuk ke politik yang Islami, politik yang Kristiani, dan itulah politik yang Indonesia. Gitu. Kira-kira seperti itu, Mbak Dila, respon saya terhadap apa yang digelisahkan oleh teman saya ini, Zulkifli, dan juga menjadi kegelisahan kita bersama kan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Denny. Ya betul, itu jadi kegelisahan kita karena sebentar lagi nih kita jadi bagian dari pesta demokrasi. Saya pikir demikian Zulkifli, tapi saya ingin minta komentar, jangan sampai ada komentar lain dari Pak Amato atau mungkin Pak Hafiz. Tadi bicara soal identitas juga, soal bagaimana politisasi agama. Ya boleh ya, cuma ini nggak bisa video supaya bagus ini. Oh ya, nggak apa-apa. Iya. Ya, tentang politik, ya. Tentang pertanyaan tadi ya, politik identitas tadi, memang itu sudah sunahnya mungkin ya, dan kami pun itu biasa merasakan kalau tahun-tahun politik itu intoleransi dan kekerasan itu ya biasa dialami oleh teman-teman seperti Ahmadiyah. Oleh karena itu yang ingin saya sampaikan itu, ini hal yang penting sekali bagi kita ya harus bersikap kritis dengan tidak tinggal diam ketika ada aktor-aktor negara atau ada tindakan-tindakan intoleransi ya, memanfaatkan politik identitas itu sendiri, itu terjadi. Jadi memang terkadang kan ada juga kita aktor negara itu sendiri ya tunduk pada tekanan-tekanan intoleran, malah ada juga tunduk dengan kesepakatan. Jadi konstitusi itu sendiri ya mana artinya yang kita inginkan. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk kita bisa bersikap kritis dengan hal-hal yang mengarah kepada tindakan intoleransi, kekerasan, politik yang agama dibawa-bawa ya. Jadi itu yang kami harapkan, dan itu memang biasa terjadi di dalam tahun-tahun politik. Mudah-mudahan akan dengan usaha-usaha kita bergerak bersama ya, kita bisa mensikapinya dengan bijaksana dan dengan langkah-langkah yang lebih maju dan berdampak kepada kebaikan untuk kita bersama. Itu saja mungkin singkat ya bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Kalau
Kalau ini Pak Amanto masih di Zoom? Ya. Ya, barangkali ingin berkomentar sedikit, Pak. Iya, dikit aja. Saya sepakat dengan Mas Denny, tidak mungkin tidak ada bicara tentang politik identitas, tetapi ginilah, problem kita bukan semata-mata politik identitas dan segala macam bahaya yang bisa dimunculkan dari itu. Problem kita yang paling pertama itu apa yang kita sebut pemilu, apa yang kita sebut demokrasi ini masih babak belur ya, masih kacau, masih ya. Kalau kita mau bicara tentang bagaimana menjaga agar supaya demokrasi kita berjalan dengan baik, tidak dipergunakan agama, tidak dipergunakan, tidak dipolitisasi dan segala macam, ya kita perbaiki dulu lah, Maya. Teknis saja kita, demokrasi kita masih kacau kok. KPU bisa kacau balau, Bawaslu bisa kacau balau dan segala macam, garbage in, garbage out, masuk sampah keluar sampah, kaderisasi politisi belum jalan dan seterusnya dan seterusnya. Kita sudah bicara tentang itu. Identitas, kalau misalnya kita bicara tentang identitas dipergunakan dalam politik, dalam model politik yang ada pada kita saat ini, siapa saja orang, bahkan orang yang mungkin awalnya begitu nasionalis dan seterusnya, dia akan kemudian ketika dia masuk politik, dia mencalonkan diri dan segala macam, dia akan sadar dia berhadapan dengan 80% kira-kira orang Islam dan dia akan jual itu, gitu lah. Nah, kalau sistem